Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita lanjut ke bagian berikutnya dari cerita yang kemarin, yang dua judul dalam satu cerita. Namun sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Mama, Bapak, kapan datang? Tanya Sony sembari menyium tangan mereka. Kemarin, Son, Ibu dapat kabar dari temanmu. Katanya kamu sedang tidak baik-baik saja, jawab Bu Nur, yang bukan lain adalah ibunya Sony. Iya mah, Pak, Sony baru saja kena musibah, jawab Sony sembari menunduk. Lalu di mana Yuli, Son? Tanya Bu Nur. Ceritanya panjang mah, kita masuk dulu ya, biar nanti Sony ceritain semuanya, ucap Sony. Mereka pun kemudian bersama-sama masuk ke dalam rumah, dan rumahnya sudah bersih berkat Bu Wiwit yang membersihkan rumah Sony. Sony pun tampak heran, kenapa rumahnya bisa sebersih ini, padahal rumah ini sudah lama tidak ditinggalinya. Lantas Sony masuk dan menceritakan semuanya kepada ibu dan bapaknya Sony. Mereka pun terkaget, tidak menyangka dengan kejadian yang dialami oleh Sony saat ini. Tampak raut wajah tidak senang dengan menantunya itu, dan tampak raut kesedihan yang ditampakkan oleh Bu Nur. Bu Nur pun tak henti-hentinya mengusap air matanya yang membasahi pipinya akibat mendengarkan kronolog dari Sony. Sedang mereka berbincang di dalam, tiba-tiba terdengar suara yang mengucapkan salam dari luar. Assalamualaikum, ucap Bu Wiwit dan Pak Dadang. Waalaikumsalam, jawab Sony dan keluarganya di dalam. Bu Wiwit masuk. Bu Wiwit, masuk Bu, suruh Sony. Bu Wiwit pun segera masuk. Nak Sony sudah pulang, bagaimana keadaannya? Tanya Bu Wiwit. Alhamdulillah Bu, sudah mendingan, jawab Sony. Bu, kenalin, ini ibu dan bapak dari kampung, karang Sony. Bu, ini Bu Wiwit yang rumahnya di sebelah, jelas Sony pada orang tuanya. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain dan kemudian berbincang. Tiba-tiba Bu Wiwit meminta maaf pada Sony. Nah Sony, maafin ibu ya kalau ibu tidak sopan, ucap Bu Wiwit. Tidak sopan bagaimana Bu? Tanya Sony, dan kedua orang tuanya saling menatap ke arah Bu Wiwit. Selama Sony dirawat di rumah Nak Warto, ibu masuk ke rumah Nak Sony dan membersihkan rumah ini yang dulunya seperti kapal pecah Nak Sony, jelas Bu Wiwit. Oh itu Bu, gak apa-apa Bu, malah aku yang harusnya berterima kasih sama ibu,
karena sudah mau membersihkan tempat yang berantakan ini, jawab Sony dan kedua orang tuanya. Tapi Bu, Pak, Nak Sony, tetap saja saya tidak sopan masuk ke rumah orang tanpa permisi, jelas Bu Wiwit lagi. Sudah Bu, nggak apa-apa. Malah kami berterima kasih sama ibu dan bapak yang sudah mau menolong anak kami kala sedang ada musibah, ucap Bu Nur. Iya Bu, aku juga mau minta maaf karena sudah merepotkan ibu dan bapak, ucap Sony. Gak apa-apa Nak Sony, namanya bertetangga kan harus saling tolong menolong. Jadi sudah kewajiban kami untuk menolong tetangga yang sedang terkena musibah. Oh iya Nak Sony, ini ada sedikit makanan buat Nak Sony. Dimakan ya biar cepat sembuh dan kembali sehat. Yang terpenting Nak Sony harus kuat dan memperbesar kesabaran atas apa yang sudah menimpa Nak Sony, jelas Bu Wiwit. Ibu dan bapak pamit dulu ya Nak Sony. Bu, Pak, ucap Bu Wiwit. Tak henti-hentinya orang tua Sony mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pasangan suami istri itu. Setelah Bu Wiwit dan Pak Dadang pergi, Sony pun menyampaikan maksud untuk pergi ke pondok dan memperdalam ilmu agama yang dianutnya. Ibu dan bapak tidak keberatan dengan rencana Sony selagi itu untuk menuntut ilmu agama. Rencananya kapan kamu akan berangkat Nak? Tanya Pak Daus yang tak lain ayahnya Sony. Besok lusa Pak, nunggu Warto libur kerja, jawab Sony. Kalau bisa bapak dan ibu tinggal di rumah ini, ucap Sony pada mereka. Kalau kami tinggal di sini, siapa yang akan mengelola pesawahan di kampung Son? Jawab Pak Daus. Sony pun terdiam dan berpikir. Iya juga ya, ucap Sony pelan. Bagaimana kalau adikmu saja bapak suruh tinggal di sini? Lagian kan adikmu juga kerjanya tidak jauh dari tempat ini. Daripada harus pulang pergi kan kasihan, kata Pak Daus. Ya sudah Pak, gimana baiknya aja, asalkan rumah ini tidak kosong, kata Sony. Malam harinya orang tua Sony menginap di rumah Sony. Rumahnya tampak hangat dan ramai, apalagi kini Pak Dadang dan Bu Wiwit pun dengan sengaja main ke rumah Sony hanya untuk menghilangkan rasa jenuhnya di rumah. Mereka berbincang sampai larut malam. Kehangatan yang tak pernah dirasakan oleh Sony selama tinggal di rumah ini, kini Sony rasakan. Singkat cerita, waktu keberangkatannya pun tiba. Pagi-pagi buta, Lisa dan kedua orang tua Sony dan juga Sigit, adik bungsu Sony, tiba di rumah Sony. Neng, kamu tinggal di sini aja sementara ya. Kakakmu akan pergi ke tempat yang jauh sampai waktu yang tidak ditentukan, ucap Pak Daus. Dari sini kan tidak jauh ke tempat kerjamu. Daripada kamu harus pulang pergi ke kampung, apalagi kamu ngontrak. Hitung-hitung buat tabungan aja gajimu, ucap Sony. Lisa pun mengangguk setuju. Dan tidak lama dari itu Warta pun datang bermaksud menjemput Sony. Titit, klakson berbunyi. Sudah siap Son? Tanya Warto. Masuk dulu yuk Tok, kopi dulu, ajak Sony. Kok di rumah kamu ramai Son? Tanya Warto. Itu ada ibu sama bapak lagi main, jawab Sony. Akhirnya Warto pun masuk dan berkenalan dengan orang tuaku. Warto mengungkapkan maksud dan tujuan menyarankan semua ini pada Sony kepada orang tuanya. Pak Daus pun tersenyum dan berterima kasih pada Warto. Terima kasih ya Nak Warto. Akhirnya ada juga temannya yang mau menyarankan Sony ke jalan yang diridhoi Allah,
Selama ini tidak ada satupun teman-temannya yang mau mengajak Sony ke jalan kebaikan. Baru kamu orangnya, Nawarto, ucap Pak Daus. Sama-sama, Pak. Aku sarankan ke tempat itu karena aku juga sudah meminta izin sama Pak Kiai di sana, yang tak lain guruku semasa aku mengaji di sana, jelas Warto. Iya, Bapak sih nggak keberatan mau dimanapun. Yang penting selama ajarannya tidak menyesatkan, ucap Pak Daus. Insya Allah Pak, tidak menyesatkan kok, jawab Warto. Nah Warto, adiknya Sony akan tinggal di sini. Bapak titip ya, ucap Pak Daus. Insya Allah Pak, akan aku jaga, tapi rumahku kan jauh dari sini. Bagaimana kalau Bapak juga menitipkan sama Bu Wiwit dan Pak Dadang juga, ucap Warto. Iya nak Warto, pasti kalau itu mah. Tidak lama dari itu, Lisa pun keluar dengan membawa piring berisikan sebuah makanan atau cemilan ataupun gorengan. Makanan kebiasaannya saat di kampung. Neng, kata Warto kaget. Mas Warto, ucap Lisa. Kalian sudah kenal? Tanya Pak Daus. Iya Pak, dulu aku sama Lisa satu kerjaan di tempat kerjanya Lisa. Namun sekarang aku kerja di tempat yang sama dengan Sony Pak, jelas Warto. Jadi Neng adiknya Sony? Tanya Warto. Iya mas, aku adiknya Sony, jawab Lisa sembari menunduk. Jadi Neng mau tinggal di sini? Tanya Warto. Iya mas, Sony yang meminta Neng untuk tinggal di sini. Katanya rumah ini jangan dibiarkan kosong, jelas Lisa. Iya sih, tapi aku mau titip pesan sama Neng. Apa itu mas? Perbanyaklah membaca surah Al-Fatihah dan surah An-Nas saat Neng di rumah sendirian, apalagi saat malam tiba. Aku takut orang yang sudah membuat kakakmu menderita belum puas. Dan satu lagi, bacalah amalan ini setelah selesai sholat fardu dan sholat sunnah sebisanya, dan berdoalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bacalah salawat setiap waktu agar terhindar dari gangguan-gangguan syaitan. Dan satu lagi, jangan ungkap jati diri Neng kepada siapapun, apalagi hubungan Neng dengan Sony kepada orang yang tidak dapat dipercaya, karena itu akan menjadi senjata orang yang sudah mencelakai kakak Neng dan malah akan mencelakai Neng, ucap Warto. Pak Daus memperhatikan segala ucapan Warto pada Lisa. Sepertinya kamu bukan orang sembarangan ya Warto, kata Pak Daus. Ah, Bapak bisa saja. Aku hanya pekerja biasa. Sony juga tahu kok aku kayak gimana. Hanya orang biasa, tidak ada yang spesial, ucap Warto. Tidak, Nawarto. Dari bicaranya, kamu itu bukan orang biasa, tapi orang yang mengerti akan agama, jawab Pak Daus. Enggak Pak, aku hanya menjalankan amanat Pak Kiai saja, melindungi dan membantu orang lain yang kesusahan dan mencoba mengajak ke jalan yang diridhoi Allah, ucap Warto. Mereka yang mendengarkan ucapan Warto serentak tersentuh. Jarang anak muda bisa mencerna dan berpikir seperti itu. Kamu ingat apa yang diucapkan Warto, Neng? Tanya Pak Daus. Iya Pak, Neng akan ingat selalu ucapan Mas Warto. Tidak lama dari itu, Sony pun keluar dengan persiapannya. Tidak banyak pakaian yang dibawanya, hanya membawa beberapa potong pakaian dan sarung saja. Akhirnya mereka pun pamit pada orang tua Sony.
dan juga berpamitan kepada keluarga Pak Dadang dan Bu Wiwit. "Bu, aku titip rumah ya Bu," ucap Sony. "Emangnya Nak Sony mau kemana?" tanya Bu Wiwit. "Aku ada urusan Bu di luar kota," jawab Sony. "Dan aku titip juga." Hendak akan mengucapkan nama adiknya, kaki Sony diinjak Warto dan ditepuk pundaknya oleh Pak Daus. "Titip apa Nak Sony?" tanya Bu Wiwit. "Ini Bu, rumahnya Sony akan dikontrakkan, jadi titip rumah sama penghuninya ya Bu," jelas Pak Daus. Sony pun terdiam dan bertanya-tanya, kenapa harus disembunyikan identitas adiknya? Namun Sony tidak bisa berucap apa-apa di depan Bu Wiwit selain menuruti perkataan bapaknya. Singkat cerita, Sony dan Warto berangkat dengan menggunakan sepeda motornya. Barulah di perjalanan Sony menanyakan alasan kenapa menyembunyikan identitas adiknya. Warto pun menjelaskan, pasalnya apabila banyak yang tahu kalau Lisa adalah adikmu, aku takut kalau Lisa juga akan menjadi korban dari si Yudi. Apa kamu mau adikmu bernasib sama seperti istrimu, si Yuli? Tanya Warto. Sony pun menggelengkan kepalanya dan menuruti setiap ucapan Warto. "Percayalah padaku, aku akan menjaga adikmu sebisaku dari gangguan si Yudi. Dan aku juga sudah meminta ayahmu untuk mencarikan nama buat Lisa selama Lisa berada di rumahnya. Selama Lisa berada di rumahmu," kata Warto. "Aku benar-benar berterima kasih padamu, Tok. Kamu tidak seperti temanku, tapi kamu lebih dari temanku. Kamu seperti saudara penyelamatku," kata Sony. Sepanjang jalan mereka berbincang dan mereka pun menyadari bahwa ada beberapa pasang mata yang memperhatikan mereka. Namun Warto tak henti-hentinya membacakan ayat-ayat suci, dan makhluk yang memperhatikan mereka pun tidak berani mendekat dan hanya bisa memperhatikan mereka saja. Dan bersambung. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton, menyimak, dan mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, saya mohon kepada teman-teman semua untuk sudinya membantu channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.